Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita saling kenal satu sama lain. Nama saya Alsefti Talib dengan NIM 3114200013. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di KD sebelumnya kita telah membahas tentang menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi. Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas tentang KD 4.8 menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Nah, bercerita tentang menyajikan rangkuman, apakah adik-adik pernah membuat rangkuman sebuah buku atau teks? Apa yang adik-adik lakukan ketika menyusun sebuah rangkuman? Ya, rangkuman pada hakikatnya merupakan hasil menyusun gagasan-gagasan utama sebuah teks menjadi teks yang lebih singkat dengan mempertahankan isi dan sudut pandang pengarang. Nah, bagaimana sih cara kita menyusun sebuah rangkuman? Sebelum kita menyusun rangkuman, kita harus memperhatikan langkah-langkah menyusun rangkuman. Jadi, langkah yang pertama yaitu membaca teks asli. Teks asli merupakan sumber utama dalam kegiatan merangkum teks. Oleh karena itu, perangkum harus membaca teks asli secara cermat dan teliti hingga tuntas. Hal ini dimaksudkan agar perangkum memperoleh gambaran umum teks dan sudut pandang pengarang. Jika perlu, bacalah teks asli berulang-ulang agar benar-benar mampu memahami isinya. Yang kedua, mencatat butir-butir gagasan teks. Catatan butir-butir gagasan pokok teks sangat penting dan bermanfaat sebagai dasar penyusunan rangkuman. Yang perlu dijaga, urutan gagasan yang dicatat harus mengikuti urutan gagasan dalam teks asli. Yang ketiga, merangkai butir-butir gagasan pokok yang telah dicatat ke dalam pernyataan yang ringkas. Usahakan rangkaian butir-butir gagasan yang dirangkum tidak menyimpang dari gagasan yang tertuang dalam teks asli. Jika ragu atau ada gagasan yang dianggap menyimpang, perangkum perlu membuka kembali teks yang dirangkum. Yang terakhir atau yang keempat, membaca kembali rangkuman yang telah dibuat. Bacalah kembali rangkuman yang telah dibuat. Kemudian segera perbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Selanjutnya, contoh teks laporan hasil observasi tentang lingkungan sekolah. Perhatikan ya adik-adik. Lingkungan merupakan sebuah situasi yang ada di sekitar kita. Lingkungan sendiri memiliki berbagai komponen, mulai dari biotik ataupun abiotik. Lingkungan biotik sendiri merupakan lingkungan yang berisi tentang makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan dan hewan atau manusia. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan lingkungan yang berisi tentang benda-benda mati. Butir-butir gagasan teks yang ada pada paragraf pertama yaitu lingkungan merupakan sebuah situasi yang ada di sekitar kita. Kemudian paragraf kedua yaitu SMP Negeri 1 Paguat merupakan salah satu sekolah yang memiliki tingkat kebersihan yang cukup memadai. Seluruh warga sekolah dihimbau untuk selalu menjaga kebersihannya. Setiap hari, siswa-siswi mengadakan piket rutin di setiap kelas. Setiap bulan, biasanya para siswa diajak untuk menanam bunga di sekolah dan melakukan kegiatan bersih-bersih lapangan bersama-sama. Butir-butir gagasan teks yang ada pada paragraf kedua ini yaitu
SMP Negeri 1 Paguat merupakan salah satu sekolah yang memiliki tingkat kebersihan yang cukup memadai. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Banyak sekali manfaat di sini. Salah satunya adalah melatih anak-anak menjaga kebersihan lingkungan, sehingga anak-anak akan sadar suatu saat nanti bahwa lingkungan harus dijaga agar tidak ada masalah lingkungan serius yang timbul akibat sikap yang diremehkan. Butir-butir gagasan teks pada paragraf ketiga ini yaitu banyak sekali manfaat di sini. Salah satunya adalah melatih anak-anak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, adik-adik, berdasarkan butir-butir gagasan tersebut, kita bisa rangkaikan menjadi sebuah rangkuman seperti berikut ini. Lingkungan merupakan sebuah situasi yang ada di sekitar kita. SMP Negeri 1 Paguat merupakan salah satu sekolah yang memiliki tingkat kebersihan yang cukup memadai. Manfaat dari menjaga kebersihan, salah satunya adalah melatih anak-anak menjaga kebersihan lingkungan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga video pembelajarannya bermanfaat bagi adik-adik, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.